lagi. Tangisannya palsu, senyumnya palsu, ya. Tindakan baiknya palsu, ya. Gitu. Semua penuh dengan drama, semua penuh dengan kepalsuan. Nah, maka lama-kelamaan, ya, Adam itu menjadi terasing di rumahnya sendiri. Sehingga Adam mulai gelisah. Tetapi dalam kegelisahan itu kemudian Adam berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi itulah pada titik tertentu akan ada titik balik, titik kesadaran. Itulah ya, kalau orang memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan itu tanpa batas. Tapi kalau orang memperoleh ketidakbahagiaan, ternyata ketidakbahagiaan itu berbatas. Ada titik balik yang membuat dia tidak betah di ketidakbahagiaan itu, lalu ingin kembali ke kondisi awal. Nah, pulangnya Adam ke kondisi awal, kesadaran awal, itu yang disebut dengan wa ilaihi turja'un. Adam sudah kembali kepada kesadaran awalnya. Paham ya? Sampai di sini ya? Oke. Nah, bagaimana caranya supaya Adam itu bisa kembali pada kesadaran awalnya? Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-28, tadi baru 26, 27 ya. Oke. Kita baca ya ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alaha kalimata baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un, dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Ingat ya, kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Ya. Adam itu asalnya kenal kepada Allah, karena tertutup oleh ego, dominasi pikiran palsunya, dikuasai oleh Rahwana, si Dasamuka, ya, gitu. Maka kan digambarkan dalam cerita Ramayana itu, Rama kehilangan Sinta. Sinta itu kesadaran artinya. Rama kehilangan kesadaran. Sebenarnya diri kita sedang kehilangan kesadaran. Dicuri sama siapa? Dicuri sama si diri palsu, ego itu, namanya Rahwana. Makanya untuk mengambil kembali Dewi Sinta ini, ya, maka Rama minta bantuan Hanoman. Hanoman itu simbolisasi dari seseorang yang sudah mencapai pencerahan, yang sudah tahu ya cara mengembalikannya. Jadi Hanoman itu lambang dari guru-guru suci sebetulnya. Jadi Hanoman itu lambang dari penuntun jalan. Makanya Hanoman lalu membuat jembatan. Di Islam jembatan itu dikenal dengan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim artinya jalannya orang yang dapat nikmat. Gitu. Apakah berhasil mendapatkan nikmat? Kita baca ayat ini. Dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Wa ja'alaha kalimata baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi untuk kembali itu harus ketemu kalimat yang kekal. Kalimat yang tidak pernah berubah. Ya? Kalimat yang dimaksud di ayat ini bukan kalimat kata-kata. Ya? Tapi sesuatu yang pernah disaksikan Adam, dan kemudian Adam menemukan kembali kalimat itu di kelahirannya yang kedua, ketika Adam mencapai pencerahan. Udah bosen di neraka. Ya, itu. Paham ya? Nah, lalu Adam kan mengakui Robbana dolamna anfusana. Ya, ya Tuhanku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kenapa? Karena aku mengizinkan buah khuldi itu masuk sebagai nutrisi bagi egoku. Kalian nggak sadar ya kalau tiap hari itu kalian ngasih makan ego. Ketika keinginan kalian ingin selalu dicapai, ingin selalu dipenuhi, itu sebetulnya secara tidak langsung sedang ngasih nutrisi pada ego.
Cuman kita tidak sadar ya. Dan kita merasa senang. Dan kita tidak bisa membedakan mana senang, mana bahagia. Dan kita selama ini yang disebut kesenangan itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Padahal ya, mohon maaf, kekayaan itu masih memiliki dua peluang. Bisa memenuhi kebutuhan dan membahagiakan, tapi juga bisa mencelakakan. Kemiskinan belum tentu juga menyusahkan. Karena kemiskinan bisa punya potensi untuk membuat seseorang menjadi terbangkitkan. Paham ya? Jadi kan sebetulnya itu tergantung cara kita menggunakannya. Nah, oleh karena itu, ya, maka kita harus menemukan kalimat yang kekal itu. Kalimat itu kan dibaca biasanya. Tapi dibaca itu bukan dengan mata ini. Dipeleng, dilihat, disaksikan, dipandang. Persis saat Adam ketika ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, dan saat itu mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Saat sedang menyaksikan itu, sedang menyaksikan kalimat yang kekal. Paham ya? Itu yang disebut dengan kalimata baqiyatan, kalimat yang kekal. Untuk apa harus menemukan kalimat yang kekal itu? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kembali lagi ke kesadaran awalnya lagi. Ya, itu. Tetapi ketika aku, kata Allah, telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Jadi sudah diberikan ya kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran. Ya, di sini dikatakan kebenaran, ya, ja'ahumul haq, ya, wa rasulun mubin, dan seorang rasul yang memberi petunjuk yang nyata. Ya, jadi seorang utusan yang bisa menunjukkan kembali kalimat yang kekal itu, sehingga Adam menyaksikan kebenaran. Oh, itu rupanya diriku yang sebenarnya. Sehingga dia sadar bahwa selama ini yang disebut dirinya itu bukan diri yang asli, tapi diri yang palsu. Makanya kalau di merogok saku, pasti di dalam saku Adam banyak uang palsu. Ngerti ya sampai sini? Ya ceritanya. Nah, kemudian di Az-Zukhruf ayat yang ke-30, ini. Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Jadi Adam ini sudah didatangi kebenaran. Sudah datang kebenaran, sudah datang utusan yang nyata untuk menunjukkan kembali kalimat yang kekal itu. Tapi tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir yang sesungguhnya. Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertutup. Ya, hada sihrun. Ini adalah sihir, wa inna bihi, ya, wa inna bihi kafirun, ya, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertutup. Jadi seperti itu kenyataannya. Saking beratnya ya, sudah terliputi oleh kepalsuan, ya. Bahkan kebenaran ketika diberikan itu malah dia lebih percaya pada kebohongan yang diulang-ulang. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Karena tadi ya, sudah begitu menguat doktrin ya, dogma ya, dari atasnya itu sudah seperti itu. Sehingga tadi ketika dikasih yang baru pun selalu menolak. Aku lebih suka mengikuti bapak-bapakku. Itu kan, walaupun bapak mereka tidak punya pengetahuan, walaupun bapak mereka tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, kira-kira potret ini kontekstual nggak dalam kehidupan sekarang? Kontekstual ya. Secara konsep itu seperti itu. Itu sebabnya ya akan menjadi sangat dinamis ketika Al-Quran itu tidak dipahami sebagai cerita di masa lalu, tapi ditarik secara kontekstual dalam kekinian. Makanya Quran itu berlaku di sepanjang zaman, selalu adaptif terhadap setiap perubahan, tapi tergantung orang yang memahaminya, ya. Jadi kalau kita tidak paham kan kita cuma mendengar ini dulu, cerita-cerita dulu, ya. Ya. Jadi ketika saya tanya kenapa ada doa, oh itu doa dulu Adam. Ketika Adam terusir dari surga,
Lalu Adam berdoa, Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya, padahal sebetulnya secara kontekstual peristiwa itu terjadi sekarang pada diri kita masing-masing. Betul nggak? Sering nggak kita terusir dari kondisi nyaman tiba-tiba, ya? Makanya kan kita sering terusir, pertama terusir oleh kecemasan terhadap masa depan. Betul nggak? Ya. Yang kedua, kita sering ya terusir oleh ilusi tentang masa lalu. Betul nggak? Yang ketiga, kita sering terusir oleh ketidakmampuan kita untuk menahan, ya, karena kita sering menolak saat ini. Kan manusia begitu ya, senangnya terobsesi oleh masa depan, ya, dia terikat oleh fantasi tentang masa depan, lalu terikat oleh ilusi tentang masa lalu dia juga membohongkan saat ini. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sudah terima apapun yang terjadi saat ini, apa adanya bahagia. Ya, gitu. Nah, ketidakmampuan kita menerima saat ini, kenapa? Karena pikiran kita sedang membawa kita ke fantasi tentang masa depan atau ke ilusi tentang masa lalu. Makanya sederhana ya, kalau menurut orang-orang bijak, kalau Anda hari ini cemas, saat ini cemas, berarti Anda tidak ada di sini. Anda ada di masa depan. Kalau saat ini Anda sedih, berarti Anda tidak ada di sini. Anda sedang ada di masa lalu. Tapi kalau saat ini Anda damai, berarti Anda ada di sini. Kalau saat ini Anda bahagia, Anda ada di sini. Jadi sesederhana itu ya cara mengukur kita ini bahagia atau tidak. Ya? Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi ternyata ya tidak semua Adam bisa kembali kepada kesadaran awalnya. Ya. Begitu tebal kabut yang menutupi ya kesadaran aslinya Adam, sehingga sulit sekali Adam untuk kembali ke titik awalnya. Nah, inilah perjuangan. Oleh karena itu maka bersyukurlah orang-orang yang sudah bisa menemukan kalimat yang kekal di kehidupannya yang sekarang. Dan kalimat itu akan menjadi kalimat pengantar untuk mengantarkan kita memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan kalimat untuk mati beneran, tapi kalimat untuk mengantarkan kita bahwa kita berasal dari Allah. Dan dalam kehidupan yang sekarang, sebisa mungkin kita harus segala kembali kepada Allah. Disitulah kita akan menemukan surga, di sini, saat ini, sekarang. Kalau di kehidupan yang sekarang sudah menemukan surga, nggak usah dipikirkan tentang yang masa depan. Karena yang masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Betul nggak? Masa depannya sudah, pasti akan mengikuti saat ini. Ya, gitu. Masih lanjut ya, masih ayat-ayat. Masih ayat-ayat. Ini yang tadi belum. Nanti saya akan masuk lagi, lebih dalam lagi ke sini. Gambar ini belum selesai. Yuk kita lihat Quran surat Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 36. Ya. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini dari bapak kami dahulu. Ya, jadi seperti itulah ya. Ketika kebenaran datang, ini yang tadi Ibrahim, yang ini ceritanya udah lain lagi ya. Musa membawa tanda-tanda yang nyata. Ya, tetapi ketika tanda-tanda ini disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini dari bapak kami sebelumnya. Jadi karena belum pernah mendengar dari bapaknya yang sebelumnya, kebenaran macam apapun yang datang tetap saja tertutup. Nah, inilah yang disebut dengan kafir. Jadi kafir itu tertutup, sulit untuk menerima ilmu baru, sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena masih percaya kepada dongeng-dongeng masa lalu. Karena sedemikian kuatnya dongeng itu, walaupun itu kebohongan, tetapi karena terus-menerus didongengkan, lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran. Ingat ya tadi definisi keyakinan. Keyakinan adalah pikiran yang diulang-ulang, yang diikat oleh perasaan, ya. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Oke? Lanjut dulu ya. Di dalam Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 5, ya. Allah berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin walali abaihim." Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka.
Ya. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Kan banyak ya orang yang membicarakan, mohon maaf, membicarakan ini, membicarakan itu, ya, gitu. Yang dia bicarakan itu sama sekali bukan pengalaman, tetapi hanya katanya yang dikatakan lagi, secara turun temurun tuh, ya, seperti itu, ya, sehingga menjadi doktrin, menjadi dogma, ya. Maka di Quran Allah mengatakan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Dusta itu apa? Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta, ya. Oke. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Karena ya, kalau kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya, itu belum jadi pengalaman kita, itu bukan kebenaran. Ya. Oke. Lanjut. Masih ayat